Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang kafir dihalau, diseret, digiring dengan paksa, dengan kekerasan, ila jahannam, menuju neraka jahannam. Zumara, dalam keadaan bergelombang-gelombang. Sementara orang mukmin dengan munafik dihisab. Mereka mengalami hisab. Proses padang mahsyar akan dirasakan oleh orang-orang ini. Wahai ibu bapak yang kami muliakan, setelah mereka menjalani fase-fase yang wajib dialami dan dijalani di padang mahsyar, mereka pun dimasukkan ke satu pintu, yang mana pintu itu besarnya hanya Allah yang Maha tahu. Tapi uniknya, pintu itu besar. Siapapun yang sudah masuk melintasi pintu itu, di sini terang benderang padang mahsyar, di sini gelap gulita. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim." Ketika menyeberang, melintasi gerbang daripada pintu raksasa, pintu besar itu, langsung gelap gulita. Ini terang, ini gelap gulita. Padahal tidak ada yang menutupi. Nganganya besar. Tapi kok bisa gelap? Gelap segelap-gelapnya. Betul-betul tidak ada sedikit pun cahaya. Tapi unik. Saat orang beriman melintas, yang memang benar-benar beriman, langsung kata Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, orang-orang yang jujur dengan imannya di dunia, ketika mereka melintas, langsung terang benderanglah diri mereka. Ada orang beriman nanti kata Rasulullah, ketika telah melewati gerbang itu, terangnya dia sebesar gunung cahaya yang dia miliki. Ada orang yang terang dirinya sebesar bukit. Ada orang yang beriman, terang dirinya seperti Jabal Rumah, bukit pemanah yang ada di Uhud. Ada orang yang terang dirinya hanya sebesar onta. Ada orang yang terangnya cuma sini saja. Ada orang yang terangnya hanya satu jari. Dan yang paling tipis terangnya adalah satu ruas kuku. Dengan ini dia mencoba menyenteri jalannya dengan cahayanya sedikit itu. Ibarat kita punya senter yang mencis itu. Orang munafik tidak punya cahaya sama sekali. Sehingga di ayat ini dikatakan, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Pada hari itu engkau lihatlah orang beriman laki-laki dan orang beriman wanita, cahaya mereka akan berjalan bersama mereka. Nah, masalahnya orang munafik yang tidak punya cahaya, dia heran kenapa dia tidak bercahaya. Maka dia memohon-mohon kepada orang-orang beriman yang sudah meninggalkannya. Namanya orang tidak punya cahaya, tentu jalannya semakin lamban, semakin meresek-resek, sementara dia wajib tetap terus berjalan dalam kegelapan. Apa kata mereka? Ayat yang ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu munafik laki-laki, munafik wanita menjerit-jerit, memohon-mohon kepada orang-orang beriman yang mulai meninggalkan mereka. Orang beriman bergegas, cepat sigap langkahnya karena mereka sudah rindu dengan surga. Sementara munafik jauh ketinggalan. Apa kata mereka? Unzuruna, sana, tunggu kami. Kawan, tunggu kami. Unzuruna, naktabis min nurikum. Kami mau menumpang dengan cahaya kalian. Di riwayat yang lain mereka bicara, atau berikan kami sedikit cahaya kalian. Ini kata orang munafik kepada orang beriman. Apa jawaban orang beriman yang memang sudah kebelet pengen masuk surga? Orang beriman sudah tahu janji Allah benar dan dia pasti akan masuk surga. Yang menghalangi mereka dengan surga adalah titian yang harus mereka jalani. Jadi mereka bergerak sebelumnya menuju ke arah titian. Wahai ibu bapak yang kami muliakan. Terus jawaban orang-orang beriman adalah qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Orang beriman menjawab, kalian butuh cahaya, baliklah ke belakang, ambil cahaya di belakang. Maksud baliklah kalian ke belakang ini adalah baliklah ke dunia lagi. Di dunia kalian buat cahaya itu untuk kalian pakai hari ini. Irji'u wara'akum, kembalilah kamu ke belakang. Faltamisu nura. Di dunia kamu dapatkan cahaya. Al-Quran ini cahaya apa tidak? Ayat demi ayat ini cahaya apa tidak?
Orang yang mengamalkan satu Al-Quran, orang yang mengamalkan satu syariat Allah, bertambah cahayanya. Makin banyak Al-Quran yang diamalkan, makin besar cahayanya. Paham tadi ada orang yang cahayanya sebesar gunung? Karena banyak yang diamalkannya. Abu Bakar, tidak ada bagian Islam yang tidak diamalkannya, kata Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang beriman mulai ada ketitian. Titian itu, wahai saudaraku, Rasulullah SAW menggambarkan tentang titian. Ibaratnya ini adalah ujung jurang. Ya, ini ujung jurang, ini pada masa. Ini pada masa, ini gerbang. Gerbang yang tadi harus dilewati oleh setiap orang mukmin dan munafik. Ketika mereka melewati gerbang, gelap gulita. Manusia entah berapa kecil dari sini, sangat tidak nampak. Mereka berduyun-duyun menuju kemari, titian, ya. Sampailah mereka di sini. Yang tahu jalan siapa? Yang ada cahaya. Betul tidak? Orang munafik masih resek. Asik. Apalah asik masih resek. Berapa? Berapa berita? Oh, nggak ada cahaya. Orang iman muncul sana. Mau dikejar mereka terlalu laju. Ketika dikejar kasih kok apa? Atas satu batu ada lubang yang berguling-guling. Kita makin mengarahkan dari mereka. Orang beriman. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersama dengan sahabat-sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat ketika seluruh mereka termasuk Nabi mendengar bunyi suara dentuman yang membuat bulu roma mereka semuanya berdiri, ketakutan mereka. Kata Rasul, saudara-saudara tahu tidak barusan itu suara apa? Kalian tahu tidak? Sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu tadi suara apa ya Rasul. Rasul bersabda, itu tadi adalah suara batu besar yang dilemparkan dari pinggir jurang neraka jahanam, dilemparkan ke dalam, melayang selama 70.000 tahun. 70.000 tahun baru sampai di dalam, di dasar neraka jahanam. Terdengar oleh Rasul, terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gini kita ngambil itu paling ban mobil pecah, kata kita. Paling ada bom. Tapi tidak, ini membuat orang merinding semua. 70.000 tahun lamanya batu besar. Dan saudaraku, luasnya berapa luasnya? Nabi bersabda seandainya seluruh langit dan isi langit beserta bumi ini dimasukkan semua ke dalam lubang api neraka ini, lubang api neraka ini, maka akan muat oleh mulut api neraka itu. Ditambahkan lagi lebih dari itu muat. Ada orang yang mampu melintas dengan kecepatan mata. Sekejap mata dia sudah sampai ke belakang. Entah kecepatan apa yang dibawa. Ada yang dibawa sama. Mereka adalah kelompok tertinggi dalam Islam. Sabiqun al-awwalun. Mereka adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang paling depan dalam amal soleh. Macam tadi ada nomor rekening tahu, tanpa ada yang tahu dia sudah melakukan duluan, tanpa ada yang tahu. Selesai. Ini termasuk orangnya. Waktu tahajud dia pasti sedang tahajud. Waktu duha dia bukan sedang duha. Senin Kamis dia pasti sedang puasa. Zikir pagi petang dia tidak mau lupa. Dia termasuk orang yang paling akrab dengan Al-Quran dimanapun. Dia tiap kali di depan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Dia selalu untuk bertanya-tanya maka dia tidak mau absen. Inilah orang-orang yang paling di depan. Sabiquna bil khairat. Makanya Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, hai Musa, apa yang menjadikan engkau tergesa-gesa? Apa kata Musa? Aku ingin paling di depan ya Allah untuk kebaikan ini. Kemudian orang-orang beriman yang ada di bawah dalam pertengahan disebut dengan muqtasid. Orang-orang pertengahan, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benci melakukan dosa dan maksiat. Dia mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dengan iman, dengan ketundukan. Tapi kadang-kadang dia belum istiqomah mengerjakan yang sunat-sunat. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak, kadang-kadang duha, kadang-kadang tidak, kadang-kadang puasa Senin Kamis, kadang-kadang tidak. Durian masih suka, jengkol masih suka, ya, yang makmur masih ada yang disuka. Orang macam ini, tergantung amalan-amalannya apa yang mendukung. Ada yang kecepatan yang kata Rasulullah seperti laju kuda yang paling kencang berlari. Begitu, tapi masih lama sampai sana. Tergantung jalan juga. Kalau jalannya lapang, lempeng, enak. Nah, kaum muslimin akan melihatkan ada yang malah tipisnya jalan itu seperti, mungkin saudara pada dengerin ya, tipian itu ada yang setipis mata seperti serabut di belah 7. Jauhnya nggak kelihatan, betul-betul maha jauh berjalan begini. Sementara kata Rasulullah SAW dari bawah ujung-ujung api neraka jahanam itu seperti menyambar kata banyak orang bersambar ke bawah, di bawah ke dalam. Lidah-lidah api neraka jahanam menyambar ke atas seperti cemeti yang mencari mangsanya. Ditambah lagi ada
yang sangat tajam dan kuat, melayang di sini. Hadisnya sahih semua. Jangan katakan saya sedang menghayal dan mendongeng. Kita sedang berjalan, ada dari situ. Nah, kalau kita tidak awas, disambar oleh tai di sini, lalu dicampakkan kita gerak, disambar dari sini. Ya Allah, kita sedang berjalan, banyak yang robek-robek. Nabi bersabda, ada yang sudah lewat di sini, sini kata Rasul, dan aku berdoa, hai umatku, sikit lagi, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, hai umatku, sikit lagi, udah dekat jalan dengan Rasulullah, udah dekat jalan dengan sikit, tergelincir dia, karena begitu penatnya, begitu hancurnya, dan memang dia belum nasibnya untuk sampai ke sini, terjatuh masuk. Hangus setiap kita, hangus. Yang paling baik nasibnya adalah yang paling cepat sampai ke sana. Itu tergantung bagaimana nasib amalan kita di dunia ini. Wahai hamba Allah, berapa lama kita di atas sekian? Tidak tahu. Tergantung pada amalan masing-masing kita. Ibu Allah yang kami muliakan. Kemudian orang munafik bagaimana kira-kira? Sempat tidak mereka meniti sirat? Orang munafik sempat tidak? Jalannya pun di titik itu kenapa? Yang mana jalan dia? Pas sampai di pinggir, bibir jurang neraka jahanam, dia langsung menggelinding dan jatuh ke dalam. Lebih dulu pula dia sampai di dasar jurang neraka jahanam dibandingkan orang kafir yang telah duluan digiring. Makanya Allah berfirman, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam keseluruhannya. Allah sebutkan di ayat itu orang munafik duluan. Ibarat tadi air atau benda yang dimasukkan ke dalam, yang paling pertama masuk ke dalam gelas ini akan mengisi yang paling bawah apa bukan? Makanya Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya paling dasar, paling bawah di dalam neraka jahanam. Di ayat yang lain, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang munafik enggak sampai di mana-mana, sedikit baru langsung jatuh ke dalam. Masuk. Orang beriman yang sedih, mereka harus berjalan dengan perjalanan yang jauh. Wahai Bapak, ringankanlah beban Bapak. Demi Allah, membuat Bapak berat berjalan di sirat nanti adalah harta Bapak sekarang. Bapak habiskan umur untuk mencari duit, betul tidak? Betul Bu? Dapat duit beli tanah, dapat duit beli rumah, dapat duit beli mobil, dapat duit tambah rekening, dapat duit tambah aset, dapat duit buka lagi lahan, padahal semuanya itu memeratkan langkah Bapak nanti. Makanya kata Rasul kepada Abdurrahman bin Auf, jika ia tidak pandai-pandai di dunia ini, dia bisa-bisa masuk surga sambil merangkak karena beratnya beban yang dia pertanggungjawabkan dan yang dia bawa di atas sirat, berat langkahnya karena dunia begitu banyak berat menggelantung kepadanya. Siapa yang punya banyak urusan? Tanah terlalu luas tapi tidak diwakafkan untuk agama Allah. Rumah begitu besar tapi tidak dijadikan untuk agama Allah. Mobil banyak tadi tapi tidak ada yang dilepaskan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Duit rekening banyak tapi pelik untuk membela dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Mati dia, yang dia bawa hanya kain kapan yang ditempelkan membalut tubuh dan dimasukkan ke dalam tanah yang isinya cuma 1,2 masuk. Semua yang lain dibagi-bagi oleh anak-anaknya. Istrinya pun mendapatkan bagian. Lalu istri itu dikawini oleh orang lain. Apalagi yang mengawini istri kita, musuh bisnis kita dulu. Waduh, makin hancur. Kita di sana disiksa, dibelasah, digonyoh-gonyoh oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita meratap kepada Allah, ya Allah, izinkan sebentar, 1 jam saja kembalikan aku ke dunia. Aku akan sedekahkan semua pencarianku dulu. Apalagi anak-anaknya bukan anak-anak pesantren, nggak kenal dengan agama, jauh dari sholat, mereka menikmati harta kita yang dihisab, kita yang disidang, kita yang dinerakakan, berat tanggung jawabnya, yang menikmati dia. Maka kata Nabi kepada para sahabatnya, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang hartanya di dunia dia bawa ke akhirat. Ini orang cerdas. Di hadis yang lain di Sahih Bukhari Muslim, Nabi bertanya kepada para sahabat, saudara-saudara, kalian lebih suka duit sendiri atau duit orang lain? Kalian lebih suka harta milik sendiri atau harta milik orang lain? Para sahabat menjawab, tentulah harta milik kami lebih kami sukai daripada harta milik orang lain ya Rasulullah. Maka kata Rasul, yang harta milik kalian adalah yang kalian simpan-simpankan kepada Allah melalui tabungan infak, wakaf, sedekah. Itulah yang harta kalian. Yang harta milik orang lain, kalian yang mencarinya, kalian yang menumpuk-numpuknya, lalu kalian mati jadi warisan buat ahli waris kalian. Itu milik orang lain namanya. Kalian dihisab, kalian yang bertanggung jawab di hadapan Allah, yang menikmati orang lain. Syukur-syukur orang lain itu akan menjadikannya untuk kepentingan-kepentingan yang Allah ridhoi, sehingga mengalir juga pahalanya buat kita. Nah kalau dia pakai hanya sekedar untuk memperluas dunianya, melampiaskan nafsu syahwatnya, kita yang menyesal. Baik, ini yang memberatkan kita nanti. Yang memberatkan kita adalah harta kita. Itulah Bunda Khadijah. Dia meninggal dunia, seluruh hartanya dia bawa semua.
Anak-anak kami sudah besar-besarkan. Kalau sudah besar-besar anak-anak itu, jadikanlah yang kita cari di dunia kita bawa semuanya. Anak-anak biar peruntungannya sendiri pula. Saya ajarkan anak-anak saya tidak pernah memikirkan kepada anak-anak saya mereka nanti harus punya warisan dari saya. Tidak, warisan saya ke anak saya adalah iman yang dicekokin dari sekarang. Islam, iman, Islam, amal soleh, dan doktrin-doktrin tentang akidah, tauhid, iman. Ini yang dimasukkan pada mereka. Mati kita, insya Allah ta'ala anak-anak kita mampu hidup bersendirian tanpa gamang dalam menghadapi masa depan. Sudah. Jalan, selesai. Syab, sampai di situ. Selesai ke urusan? Belum selesai. Yang masuk neraka, walaupun dia orang beriman, amalnya banyak dulu di dunia. Kenapa dia bisa masuk? Karena banyak urusan-urusan yang dia belum tobat ketika di dunia. Riba, dia belum tobat dari ribanya, belum tobat, mati. Dia menyentuh titian. Kesolehan-kesolehannya telah banyak menolong. Ketika kesolehan-kesolehan itu telah banyak menolong, tidak ada lagi, masih ada sisa perjalanan, tidak ada lagi amal soleh yang bisa mendampinginya. Yang lain tadi sudah habis menolongnya, maka dia pun tergelincir jatuh gara-gara ribanya. Ada yang sudah berzina dan tidak taubat dari zinanya, maka zina itu yang akan memasukkannya ke dalam neraka. Ada yang berjudi dan tidak taubat dari judinya. Ada yang meninggalkan sholat dan tidak taubat dari meninggalkan sholatnya. Ada yang membuka-buka aurat dan tidak taubat dari membuka auratnya, mati, maka dia masuk ke neraka gara-gara itu. Dia disiksa dulu, baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Setelah merasakan beratnya neraka, barulah kemudian dia diantarkan menuju surga. Sudah sampai di seberang sana, udahkah selesai urusan? Oh, ternyata belum. Rasul mana yang datang mengucapkan selamat. Kemudian Rasulullah membagi-bagikan air minum dari telaganya, disebut dengan telaga dibagi-bagikan oleh Rasulullah. Ketika dia minum itu, disiramkannya seperti kita habis tawaf, ya, kita minum dan kita siram. Saat disiramkan air dari telaga Rasul, maka langsung kulit yang tadi hangus-hangus dan terbakar karena titian, badan-badan yang luka-luka menjadi pulih seketika, menjadi cerah dan ceria, muda kembali, ganteng dan gadis-gadis cantik, ya, menjadi normal kembali. Air yang tadi diminum menghilangkan dahaganya selama-lamanya. Tapi urusannya ternyata belum selesai. Ketika dia sedang menuju perjalanan ke gerbang surga, ada berapa gerbang surga? Ada berapa gerbang surga? Hah? Surga itu punya gerbang 8 gerbang surga. Satu gerbang surga itu, kata Rasulullah, dari satu tiang gerbang menuju tiang gerbang yang lain, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Satu gerbang surga itu. Ketika kita menuju ke gerbang surga, kita tertahan. Kenapa? Ada orang-orang yang antrian panjang menuntut keadilan. Ternyata kamu punya urusan di dunia dengannya yang belum selesai. Ini Pak, maka Nabi begitu cemas. Di hari tuanya, saat sedang sakit, dia panggil, sini, Ali, ambil tangan Rasulullah dan diletakkan di belakang. Ibnu Abbas juga sini, panggil. Lalu Nabi Muhammad dibawa ke masjid, bawa saya ke masjid. Kata para sahabat, saking lemahnya Rasulullah, 2 ujung kaki Rasulullah itu membuat 2 garis di tanah, Pak. Tandanya Rasul tidak lagi mampu berjalan. Ya, sebegitu sakitnya Rasulullah masih minta, tolong bawa saya ke masjid. Sampai di masjid, apa kata Nabi? Saudara-saudara, lama kita hidup bersama. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah tersinggung oleh saya. Bila saya tidak bisa dimaafkan, balaslah hari ini. Mungkin di antara saudara ada yang diutangnya, ada yang saya punya hutang kepadanya dan saya lupa. Tolong sebut, biar saya bayar sekarang. Mungkin di antara saudara ada yang pernah saya sakiti, saya tak sadar, saya terlupa, maka tolong balas sekarang. Seluruh sahabat dia bahkan ada yang menangis-nangis. Mereka sudah sadar ini, kayaknya sudah macam wasiat perpisahan. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah dengan suara yang lemah. Akhirnya seorang lelaki yang berkulit sangat hitam berdiri. Saya ya Rasul, saya. Kata Rasul, ada apa? Dulu saya kan pernah membimbing tali kekang ontamu ya Rasulullah, dan punggung saya terkena cemetimu ya Rasulullah. Hari ini saya minta balas. Marah Umar bin Khattab, pembunuhan. Beraninya engkau ingin menyakiti Rasulullah. Kata Rasul, Umar, kamu diam. Apa kata Ali? Saya saja yang kamu pukul suka hati kamu. Kata Rasulullah, Ali duduk. Sampai Rasulullah menyerahkan, Rasulullah perintahkan serahkan cemeti kepada dia. Lalu Hasan Husain datang menangis-nangis, paman, pukullah kami ini ada di dalam tubuh kami ada darahnya Rasulullah. Gantilah kami, pukul kami suka hati paman, jangan datuk kami. Kata Hasan Husain. Apa kata Rasulullah? Cucuku tercinta, duduk saja, duduk. Biarkan atuk yang selesaikan. Kemudian kata Rasulullah, sekarang laksanakan. Ya Rasul, saya waktu itu sedang buka punggung, nggak pakai baju. Maka Nabi pun membuka jubahnya. Nampaklah kulit yang putih dan bersih, kulit yang agung dan mulia. Rasul pun membalikkan punggungnya, mempersilakan pukul.
Begitu betul Rasulullah ingin selesaikan urusannya dengan manusia yang belum selesai. Kenapa? Karena kata Rasulullah pada hari kiamat tidak bisa dengan please forgive me brother. Udah nggak bisa. Minta maaf nggak laku. Duit nggak ada dan orang yang nggak butuh duit pada hari kiamat. Saat itu penyelesaiannya adalah dengan amal. Maka orang-orang yang sampai ke sana dipanggil. Ternyata di dunia ada urusannya dengan sesama manusia yang belum selesai. Siapa yang gaji pegawainya dipotong, disunat, suka hati dengan cara zalim? Siapa saja yang dulu pernah difitnah, dipergunjing, ini orang-orang akan minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang dulu memfitnahnya. Siapa saja yang dulu pernah memukul dan dia tak kuasa membalas di dunia, di akhirat Allah akan temukan orang yang dulu kita pukul dan dia tidak mampu ngapa-ngapain membalas, disuruh oleh Allah tuntut hari ini. Maka pada hari itu kata Rasulullah SAW, orang-orang yang hampir masuk surga ini ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada amalan-amalannya datang. Lalu karena disuruh minggir dulu, yang lain lancar, urusannya silakan masuk, ini suruh minggir dulu. Udah selamat dari kikian ini, suruh minggir. Kemudian mereka ini dipertemukan dengan orang-orang yang minta keadilan kepada Allah. Maka kata Rasulullah, dilihat apa kesalahannya pada orang ini. Oh, ternyata dulu di dunia orang ini telah difitnahnya. Oh, dulu ternyata dan nggak sempat minta ampun, minta maaf, tobat pada Allah, nggak minta maaf pada orang itu. Orang ini dulu punya utang, pura-pura melupain sampai mati. Nah, di akhirat orang yang dulu memberikan utang, mohon keadilan, dipanggil. Diambillah amal sholatnya, kasih sama orang ini, selesai. Datang lagi yang lain, diambil amal puasanya, kasih sama orang itu. Datang lagi yang lain, diambil pahala zakatnya, dikasih. Datang lagi orang yang lain, diambil amal sedekahnya, habis. Datang lagi yang lain, diambil amal sholat tahajudnya, habis. Datang lagi yang lain, diambil amal umrohnya, habis. Yang bertanya lagi, diambil amal malam Lailatul Qadarnya, habis. Fa in fanyat hasanatuhu, ketika semua kebaikannya habis, sementara yang datang masih ada menuntut keadilan, akhadha min khatayahum, Allah ambilkan dosa-dosa orang itu dipindahkan ke dia. Lalu setelah itu kata Rasulullah, kamu tidak memenuhi syarat menjadi ahli surga. Maka kata Rasulullah, fatrihu finnar, orang ini akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka. Padahal tadi sudah lulus dari titian. Inilah umatku yang bangkrut, kata Rasulullah. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah umatku yang bangkrut pada hari kiamat? Para sahabat menjawab, Allah, yang bangkrut itu adalah al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Bukan, kata Rasul. Yang bangkrut itu adalah orang-orang yang masih punya urusan dengan manusia di dunia, nggak dia selesaikan di dunia. Awas Pak, jangan mentang-mentang kita imam rumah tangga, istri kita main labrak saja, main pukul, main tinja, dikurangi haknya, dan kita memfitnahnya, dan bla 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 bla. Lalu kita menceraikannya, akhirnya dia menjadi janda yang hina. Kemudian kita enak-enak saja, kita nggak akan dihisap saja pada hari kiamat. Dihisap. Anak-anak kita, pembantu kita, pegawai kita, memangnya mereka itu tidak akan dihadapkan di hadapan Allah? Dihadapkan. Jangankan kita lagi. Kata Rasulullah, hewan dulu di dunia, kambing yang bertanduk tajam, menanduk kambing yang tidak bertanduk dan luka-luka, di akhirat Allah bangkitkan dari tanah dua kambing ini kembali. Di depan manusia yang banyak pada masyar, Allah suruh kambing yang tidak dulu bertanduk di dunia, Allah kasih tanduk nanti pada hari kiamat. Lalu dia tanduk kambing itu, dibalas serupa. Kemudian setelah selesai, Allah kembalikan menjadi tanah kedua kambing itu. Itu saja diselesaikan, apalagi kita sesama manusia. Ya Allah.